Perkenalkan Pak, nama saya Lina Seragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang pertama, yaitu program mencari nilai minimum dan maksimum. Di sini ada header filenya dengan nama arraystat.h. Pada file ini, arraystat.h, pada file ini saya mendeklarasikan fungsi cari min-max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah array integer. Parameter pertama adalah integer bintang art, yaitu pointer ke array integer. Yang selanjutnya ada parameter kedua, yaitu integer n, yaitu yang menyatakan jumlah elemen dalam array. Selanjutnya ada parameter ketiga, yaitu integer bintang min, yaitu pointer yang digunakan untuk menyimpan nilai minimum. Selanjutnya ada parameter keempat, yaitu integer bintang max. Yaitu pointer untuk menyimpan nilai maksimum. Dengan pendekatan modular ini berfungsi untuk memisahkan deklarasi fungsi dari implementasinya. Selanjutnya, di sini ada implementasi fungsi dari arraystat.c. Pada file ini, saya mengimplementasikan fungsi cari min-max yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Fungsi ini menerima pointer ke array, jumlah elemen, serta dua pointer untuk menampung nilai minimum dan maksimum. Yang pertama, nilai minimum dan maksimum diinisialisasi dengan elemen pertama array, yaitu r index 0. Kemudian dilakukan perulangan dari indeks 1 sampai indeks n-1 untuk membandingkan setiap elemen array. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari nilai minimum saat ini, maka min diupdate dengan nilai tersebut. Sebaliknya jika ditemukan elemen yang lebih besar dari nilai maksimum saat ini, maka maksimum diupdate. Dengan menggunakan pointer untuk parameter min dan max, kita dapat mengembalikan dua nilai sekaligus dari fungsi. Selanjutnya ada program utamanya, yaitu file main.c. Di sini pada file ini saya membuat program utama yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna, memanggil fungsi cari min-max, dan menampilkan hasilnya. Pertama, saya meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen array dan menyimpannya dalam variabel n. Setelah itu, saya membuat array r sebanyak n elemen dan meminta pengguna memasukkan nilainya satu persatu melalui perulangan for. Kemudian saya deklarasikan dua variabel, yaitu min dan max, untuk menyimpan hasil dari fungsi. Saya memanggil fungsi cari min-max dengan memberikan array, jumlah elemen, dan alamat dari min dan max menggunakan operator dan. Setelah fungsi dijalankan, saya mencetak hasilnya, yaitu nilai minimum dan maksimum dari array tersebut. Di sini saya akan melakukan pengujian. Yang pertama yaitu menguji dengan nilai positif, negatif, dan campuran. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah elemennya. Di sini saya akan masukkan 4. Dan di sini saya akan memasukkan nilai positif, yaitu 2. Nilai negatif min 4. Di sini akan keluar nilai minimum, yaitu min 4, dan maksimum yaitu 10. Ini menunjukkan fungsi ini bekerja untuk angka campuran. Selanjutnya menguji dengan semua elemen bernilai sama. Di sini saya akan mencoba untuk membuat jumlah elemen, yaitu 5. Saya akan membuat nilai yang sama, yaitu nilai 2. Dan di sini terdapat nilai minimum 2 dan nilai maksimum 2. Program ini tetap bekerja dengan baik, di mana nilai minimum dan maksimum sama-sama 2. Selanjutnya saya akan menguji dengan array terurut dan tidak terurut. Pertama, array yang sudah terurut, yaitu menghasilkan nilai minimum 1 dan maksimum 5. Dan selanjutnya yang tidak terurut. Dan di sini
Di kedua kasus tadi, program tetap memberikan hasil minimum dan maksimum yang benar. Selanjutnya, eh, analisis inisialisasi nilai min dan max. Jika nilai min dan maksimumnya tidak diinisialisasi dengan nilai elemen pertama array, maka hasilnya bisa salah karena pointer tersebut tidak memiliki nilai awal yang valid. Maka perbandingan bisa jadi tidak masuk. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur min dan max dengan R index 0 sebagai nilai awal sebelum perulangan dimulai. Tugas yang kedua yaitu mendaftar nama. Di sini ada yang pertama file header file daftar nama data. Pada file daftar nama data, saya mendeklarasikan fungsi cetak nama. Fungsi ini digunakan untuk mencetak daftar nama mahasiswa. Parameter pertama adalah cat spasi bintang R kurung, artinya parameter berupa array pointer ke string. Parameter kedua adalah integer jumlah yang digunakan untuk menunjukkan banyaknya nama dalam array. File ini berperan sebagai header file untuk mendeklarasikan fungsi agar bisa digunakan di file lain seperti file main.c. Dengan pendekatan gambar ini, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Selanjutnya, implementasi fungsi di daftar nama.c. Di sini saya mengimplementasikan fungsi cetak nama yang telah dideklarasikan sebelumnya. Fungsi ini menerima array pointer ke string dan jumlah nama sebagai parameter. Di dalam fungsi saya menggunakan perulangan for dari 0 sampai jumlah nama dikurangi 1. Di setiap iterasi saya mencetak nama urut dan nama mahasiswa menggunakan printf %d titik %s backslash n tutup kurung yang akan menampilkan nomor dan nama mahasiswa di baris baru. Singkatnya, fungsi ini sederhana tapi berguna. Ia menampilkan isi array nama satu persatu. Menggunakan array pointer memungkinkan pengelolaan memori secara dinamis karena tiap nama bisa memiliki panjang berbeda. Selanjutnya ada file mains.c, yaitu program utama yang menggunakan array pointer. Di sini saya membuat program utama yang berfungsi untuk menerima input nama dari pengguna dan mencetak daftar nama tersebut. Pertama, saya meminta pengguna memasukkan jumlah nama yang ingin diinput melalui scanf. Nah, nilai tersebut saya simpan dalam variabel jumlah. Setelah itu saya mendeklarasikan array char spasi bintang nama dan buka kurung 10 tutup kurung. Artinya saya membuat array dari pointer ke char sebanyak 10 elemen untuk menampung maksimal 10 nama. Lalu saya melakukan perulangan sebanyak jumlah nama. Setiap nama dibaca menggunakan fungsi fget dan disimpan sementara di dalam buffer char buffer buka kurung 100 tutup kurung. Buffer ini kemudian disalin ke memori dinamis menggunakan fungsi malloc dan strcpy agar setiap nama bisa disimpan sesuai panjangnya masing-masing. Setelah semua nama dimasukkan, saya memanggil fungsi cetak nama untuk mencetak daftar nama tersebut. Terakhir, saya membebaskan memori dinamis yang telah dialokasikan untuk setiap nama dengan perintah free. Di sini program ini dibuat untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa dan dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama menggunakan array pointer, yang kedua menggunakan array 2 dimensi, yaitu char nama 10, 50. Kedua, di sini ada char nama. Di sini di fungsi dimensi char nama 10, kode utamanya yang tadi file mains.c dan fungsinya ada di daftar nama.c. Program ini meminta jumlah nama yang ingin dimasukkan, lalu programnya akan membaca nama sebanyak jumlah yang dimasukkan menggunakan fget agar bisa membaca spasi. Nama disimpan ke dalam array pointer char nama 10 menggunakan lambda supaya bisa dialokasikan secara dinamis. Kemudian fungsi cetak nama dipanggil untuk mencetak seluruh nama. Setelah itu memori dibebaskan dengan free. Keunggulannya lebih fleksibel karena ukurannya bisa bervariasi. Lalu ada file main array.c. Di sini menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menyimpan nama menggunakan array 2 dimensi. File array.c menyimpan nama mahasiswa dalam bentuk char nama 10 20 kurung, yang berarti saya menyediakan ruang untuk 10 nama dan tiap nama maksimal 49 karakter.
Input nama digunakan dengan fgetch, kemudian nilai dihapus menggunakan strcpy SPN. Daftar nama kemudian dicetak menggunakan fungsi cetak nama versi array 2 dimensi dari file daftar nama array.c. Pendekatan ini lebih sederhana karena nggak perlu dialokasikan atau pembebasan memori secara manual, namun kurang fleksibel karena panjang nama dibatasi. Di sini jumlah nama diminta dari peminta. Setiap nama dibaca dan langsung disimpan ke array 2 dimensi, yaitu char nama 10 dan maksimal 49. Fungsi cetak nama kemudian mencetak semua nama. Keunggulannya lebih sederhana karena tidak butuh malloc atau free, tetapi panjang nama dibatasi oleh ukuran kolom, yaitu maksimal 49 karakter per nama. Melakukan pengujian yang pertama dengan di sini diminta untuk memasukkan jumlah nama. Di sini saya akan melakukan pengujian, yaitu yang pertama menguji dengan 1 nama, yang kedua 5 nama, dan 10 nama. Dan program tetap bisa mencetak dengan format yang benar. Selanjutnya 5 nama, selanjutnya dengan 5 nama, program tetap mencetak semuanya secara berurutan, bukan sesuai objek. Selanjutnya menguji dengan nama pendek dan nama panjang. Di sini saya akan menguji dengan nama pendek, yaitu dan nama panjang. Selanjutnya menguji apakah program mencetak dalam urutan benar. Output tetap mencetak dalam urutan sesuai input, yaitu baris pertama adalah nama pertama, baris kedua nama kedua, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa loop dan index pointer bekerja dengan benar saat mencetak data menggunakan fungsi cetak nama. Selanjutnya membandingkan pendekatan menggunakan char nama 10 buka kurung 10 tutup kurung buka kurung 50 tutup kurung, dan char pointer nama buka kurung 10 tutup kurung. Yang pertama itu, jika dia array 2 dimensi tadi, semua nama disimpan dalam satu blok memori 2 dimensi. Lalu ukurannya tiap nama dibatasi ke 50 karakter. Selanjutnya memori dialokasikan secara tetap, kurang efisien jika banyak nama pendek. Selanjutnya char pointer nama buka kurung siku 10 tutup kurung siku hanya menyimpan pointer ke string, bisa dari malloc atau langsung scanf ke buffer lokal. Lebih fleksibel, bisa menunjuk ke string dengan panjang berbeda-beda, lebih hemat memori, tapi perlu hati-hati dengan alokasi dinamis. Kesimpulannya, pendekatan menggunakan pointer tadi lebih cocok jika ingin fleksibilitas dan efisiensi memori, sedangkan yang array 2 dimensi lebih sederhana untuk pemula dan lebih aman untuk input statis. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian dengan main dengan array 2 dimensi tadi dengan nama lebih dari 50. Di sini akan muncul daftar nama karena input yang dimasukkan lebih dari 49 suku kata.
maka di sini output yang keluar akan terpotong. Output yang keluar hanya memenuhi 49 subkata. Selanjutnya tugas yang ketiga, di sini ada daftar string. Di sini ada header file yaitu daftar string.h. Di sini saya mendeklarasikan dua fungsi yaitu silent string dan balik string. Fungsi silent string digunakan untuk menyalin isi string sumber ke string tujuan, sedangkan fungsi balik string digunakan untuk membalik urutan karakter dalam string secara langsung. Parameter char bintang src menyatakan pointer ke string sumber, dan char bintang dash adalah pointer ke string tujuan. Sementara fungsi balik string hanya menerima satu parameter yaitu char bintang str yang merupakan string yang akan dibalik langsung di tempat. File ini berfungsi sebagai header, yaitu tempat untuk mendeklarasikan fungsi agar dapat digunakan di file lain seperti mainstring.c. Selanjutnya, implementasi fungsi di daftar string.c. Di sini saya mengimplementasikan dua fungsi yang telah dideklarasikan sebelumnya. Fungsi pertama adalah silent string yang menyalin string dari pointer sumber ke pointer tujuan. Fungsi ini menggunakan perulangan while untuk menyalin karakter satu persatu dari src ke dash sampai ditemukan karakter backslash 0 atau null terminator. Setelah semua karakter disalin, saya menambahkan backslash 0 di akhir dash untuk menandai akhir string. Fungsi kedua adalah balik string yang digunakan untuk membalik urutan karakter dalam string. Di sini saya menggunakan dua buah pointer, yaitu awal dan akhir. Pointer awal diarahkan ke awal string, sedangkan pointer akhir digeser sampai ke karakter terakhir sebelum backslash 0. Kemudian dilakukan pertukaran karakter dari kedua ujung string menuju tengah hingga pointer awal dan akhir bertemu. Dengan cara ini, string dibalik langsung di tempat tanpa membuat array baru. Selanjutnya ada file mainstring.c yang merupakan program utamanya. Di sini untuk program ini untuk membaca string dari pengguna, menyalinnya, dan membalik hasil salinan tersebut. Pertama, dideklarasikan dua buffer string berukuran 100 karakter, yaitu sumber dan salinan. Kemudian saya menggunakan fungsi fgets untuk membaca input string dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel sumber. Setelah itu, saya menghapus karakter newline backslash n yang mungkin terbaca oleh fgets. Langkah ini penting karena supaya string tidak mengandung karakter baris baru yang dapat mengganggu hasil. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi silent string dengan argumen sumber dan salinan sehingga isi dari sumber disalin ke salinan. Hasil salinan kemudian dicetak ke layar. Kemudian saya memanggil fungsi balik string dengan parameter salinan. Fungsi ini akan membalik string salinan secara langsung. Setelah dibalik, akan dicetak kembali hasil string tersebut. Di sini akan dilakukan pengujian dan analisis. Di sini akan diuji string pendek, panjang, dan kosong. Di sini saya akan memasukkan string kosong. Selanjutnya, string pendek akan keluar jika dimasukkan string pendek aku hasil salinannya aku setelah dibalik menjadi UK. Selanjutnya string panjang hasil salinannya informatika setelah dibalik akitan resmi. Selanjutnya saya akan masukkan kombinasi huruf besar dan huruf kecil.
Di sini setelah outputnya keluar, terbukti bahwa huruf besar dan huruf kecilnya tidak berubah posisi setelah dibalik. Dari hasil percobaan dapat dilihat bahwa string sumber tetap tidak berubah, sedangkan salinan berubah karena dibalik. Ini menunjukkan bahwa fungsi balik string hanya bekerja pada string salinan, bukan string sumber. Dengan pointer, pembalikan string dilakukan langsung dalam memori yang sama tanpa alokasi array baru. Ini lebih efisien dan menghemat memori, terutama untuk string yang panjang. Selanjutnya, tugas yang keempat yaitu matriks. Nah, di sini ada header filenya daftar matrix.a yang mendeklarasikan fungsi total matriks yang digunakan untuk menghitung jumlah seluruh elemen dalam sebuah matriks berukuran 3 kali 3. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama adalah integer bintang mat 3, yaitu pointer ke array 2 dimensi yang berukuran 3 kolom. Yang kedua adalah integer baris, yaitu jumlah baris dari matriks yang akan diproses. File header ini penting untuk modularisasi karena mendeklarasikan fungsi agar bisa digunakan di file program utama main matrix.c. Selanjutnya, implementasi fungsi di daftar matrix.c. Di sini diimplementasikan fungsi total matriks sesuai dengan deklarasi di headernya. Fungsi ini akan menghitung dan mengembalikan jumlah seluruh elemen pada matriks ukuran 3 kali 3. Yang pertama, dideklarasikan variabel total dan memberi nilai awal 0. Kemudian digunakan dua perulangan for bertingkat untuk mengakses seluruh elemen dalam matriks. Pengulangan pertama berjalan dari 0 sampai kurang dari baris, dan perulangan kedua dari 0 sampai 2. Karena jumlah kolomnya tetap 3. Untuk mengakses elemen matriks, digunakan pointer aritmatika, yaitu bintang di sini bintang buka kurung mat plus i tutup kurung plus j tutup kurung titik koma. Nah, yang maksudnya total ditambah dengan nilai dari elemen matriks pada baris ke i dan kolom ke j yang diakses menggunakan pointer aritmatika. Pointer mat ditambah dengan i lalu di difference sekali untuk mendapatkan alamat baru. Kemudian ditambah dengan j dan di difference lagi untuk mendapatkan nilainya. Ini merupakan cara akses elemen matriks IJ tanpa menggunakan tanda kunci. Setiap elemen ditambahkan ke total. Setelah selesai menjumlahkan semua elemen, fungsi mengembalikan nilai total tersebut. Selanjutnya ada program utamanya, yaitu di file main matrix.c. Ini program utama untuk membaca input matriks dari pengguna dan menampilkan hasil total seluruh elemennya. Pertama, dideklarasikan array 2 dimensi mat berukuran 3 kali 3 dan variabel total untuk menyimpan hasil. Saya mencetak pesan masukkan elemen matriks 3 kali 3 ke layar untuk meminta input. Kemudian menggunakan dua perulangan for untuk membaca input elemen-elemen matriks dari pengguna menggunakan fungsi scanf dan dengan parameter alamat dari mat dalam kurung i tutup kurung dalam kurung j tutup kurung. Setelah input selesai, saya memanggil fungsi total matriks dengan parameter mat dan 3 sebagai jumlah baris, dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel total. Nah, yang terakhir, mencetak total elemen diikuti dengan nilai total ke layar. Di sini saya akan melakukan pengujian. Yang pertama, uji dengan angka positif, 0, dan negatif. Di sini disuruh memasukkan elemen matriks 3 kali 3. Di sini saya akan memasukkan angka positif, yaitu 1, negatif, minus 3, 0, di sini jika dimasukkan angka campuran seperti positif, 0, dan negatif, maka akan menghasilkan total elemen 40 jika dimasukkan input sebagai berikut. Selanjutnya saya akan mencoba semua angka positif. Akan menghasilkan total elemen 45, negatif, menghasilkan total elemen 45, dan yang terakhir 0.
menghasilkan total elemen 0. Selanjutnya pointer pointer ke array 2 dimensi integer dalam kurung bintang tutup kurung siku 3 tutup kurung. Apakah itu fleksibel? Jawabannya ya, fleksibel, karena kita bisa mengakses elemen matriks menggunakan pointer aritmatika maupun indeks biasa dengan berketutupan. Namun kalau ukuran kolom harus ditentukan saat deklarasi, karena compiler perlu tahu seberapa jauh harus melangkah dalam memori. Selanjutnya, perbandingan penggunaan indeks dan pointer aritmatika dengan hemat dalam kurung i tutup kurung dalam kurung j tutup kurung, kode lebih mudah dibaca, tapi dengan pointer aritmatika kode menjadi lebih rendah tingkat dan dekat dengan memori, cocok untuk efisiensi. Dan selanjutnya, matriks tidak bisa dikirim sebagai pointer biasa. Untuk array 2 dimensi kita tidak bisa mengirimnya hanya sebagai integer bintang, karena compiler perlu tahu ukuran kolom, maka harus ditulis sebagai integer dalam kurung bintang tutup kurung siku, seperti integer dalam kurung bintang mat tutup kurung siku 3 kurung siku. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.